Newsman Opinion. Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani mengaku tidak setuju dengan aksi memamerkan tersangka dalam konferensi pers suatu kasus pidana, baik itu korupsi maupun yang lainnya. Menurutnya hal itu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Selain itu aksi itu juga tidak ada dasar hukumnya. Apa komentar Anda? Sejukah Anda dengan pendapat Asrul Sani ini dan apa alasan Anda? 633-9160. Kenapa harus tidak setuju? Justru itu hal yang bagus. Orang bersalah yang sudah dibunuh oleh KPK, karena KPK itu nggak pernah asal tangkap, apalagi kalau hasil operasi tangkap tangan, itu harus dipajang, wajahnya harus kelihatan, terekspos, biar dia malu, keluarganya malu, teman-temannya malu. Kita ini yang kurang budaya malu. Ketika korupsi, ketika nyolong, senyum-senyum. Kalau ketangkep, kok nggak mau dia ekspos? Ya benar aja, itu Pak siapa Asrul Sani atau apa, jangan-jangan bagian daripada pencuri keuangan negara. Jangan pernah berkata seperti itu, Pak. Kalau Anda adalah seorang pejabat atau anggota DPR, malu-maluin. Terima kasih. Saya mengimbau saja kepada abdi negara yang dipilih rakyat dan dipilih negara untuk mengabdi kepada bangsa dan negaranya, bekerjalah dengan baik karena Anda semua sudah digaji oleh rakyat. Kalau tidak mau dipajang di estalase KPK atau estalase Polda, begitu saja pesan saya sebagai rakyat Indonesia. Ya, rakyat jelata, Mbak, Pak. Begitu saja. Assalamualaikum. Saya agak merasa aneh kalau anggota DPR berpendapat demikian. Kalau sudah menjadi tersangka dan itu dipamerkan, itu benar sekali. Kalau anggota DPR menolak itu, kemudian dia bilang nggak ada dasar hukumnya, seperti pembicara sebelumnya. Anggota DPR kan tugasnya salah satunya membuat undang-undang. Nah, buatlah undang-undangnya. Jangan-jangan ini pikiran Pak Asrul Sani, jangan-jangan ya. Itu karena ketakutan dirinya itu. Orang yang terpilih menjadi pejabat ini harusnya memberi contoh yang benar kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia, memajukan rakyat, memajukan itunya negaranya, bukan memajukan kantong sendiri. Apa yang nggak boleh kasih lihat berbuat, jangan ditutup-tutupin pakai masker lagi. Kasih lihat ya orang ini yang berbuat jahat, biar kasih contoh, biar ada rasa malunya. Nggak boleh begitu, kan Anda udah disumpah waktu mau menjadi. Kenapa masih malu harus berbuat korupsi? Mana bisa begitu? Negara ini kaya raya subur. Itu incaran dari luar tuh mau tuh sama negara ini, mau menghancurkan atas nama agama. Itu aja. Iya, ini menyambung ibu yang tadi itu, bahwa memang yang ketangkap itu pidana, ya apa salahnya kalau ditampilkan, nggak usah pakein apa-apa biar mukanya kelihatan. Ya memang benar untuk efek jera, karena memang udah digituin aja nggak jera-jera, gimana nggak ditampilin gitu. Jadi aneh aja kalau terdakwa nggak boleh ditampilkan gitu. Jadi nggak ada efek jera, nggak ada pendidikannya, dan semua orang akan berlomba-lomba untuk melakukan entah korupsi, entah apa, karena merasa dilindungi identitasnya gitu. Jadi sebaiknya tetap dipublikasikan aja, ditampilkan. Dah itu aja. Makasih ya. Lah gimana sih? Kenapa malu? Kalau menurut saya mah suruh sapu jalan di Jalan Sudirman nih, di Jalan Sudirman. Biar lebih malu sekalian. Kenapa di sosmed nggak boleh? Suruh sapu jalan aja, Bu. Ya biar kapok gitu. Kalau dia nggak mau malu, berarti jangan korupsi. Makasih. Oh, mungkin ada teman atau saat kerabatnya ya dari bersangkutan yang kenal ya. Kan itu kan pakai rompi tulis juga terdakwa. Terdakwa kan bukan berarti udah vonis, ya kan? Apa perlu kita kasih bunga-bunga, kalung bunga dan lain-lain? Kan itu KPK dan lain-lain itu nggak sembarangan main tangkap, dia sudah cukup bukti baru dan rata-rata yang KPK itu kan data yang sudah pasti itu, dan itu terbukti benar kesalahannya itu emang dilakukan gitu loh. Jangan kebalik-balik bahasanya, itu bukan pamer. Itu dia kan kerja itu digaji dari uang publik. Jadi itu menunjukkan prestasinya KPK, menunjukkan kalau dia udah punya prestasi menangkap
Koruptor, bukan niat pamerin orangnya, salah orangnya. Itu yang korupsi. Makasih. Menurut saya begini, Arsul Sani itu membawakan atas golongannya. Jadi ada pepatah yang bilang you are what you think. Jadi apa yang dia keluarkan dia ketakutan sendiri begitu. Sudah sepantasnya lah kalau misalnya orang melakukan korupsi itu dipublikasikan apapun caranya. Sebenarnya ini kan untuk membuat efek jerah supaya yang lain tidak melakukan seperti itu lagi. Kalau dibiarkan, tetap saja kejadian selalu berulang dan berulang gitu loh. Tidak ada efek jerah sama sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh dia, sebenarnya sih kalau menurut saya itu mencerminkan ya itulah yang dia pikirkan karena sudah ada ketakutan apa yang akan mereka lakukan. Mungkin kalau diperlakukan seperti ini, dia akan merasa malu sendiri gitu loh. Kalau dia bilang tidak ada dasar hukumnya, ya dia anggota DPR, MPR, ya buatlah hukumnya seperti apa begitu. Demikian sumbang saran saya, terima kasih. Memberikan efek jerah kepada subtrapi buat yang melakukan tindakan korupsi atau manipulasi. Jadi Bu Arsul harusnya memberikan titik pencerahan lah, ikuti saja apa yang telah terjadi. Jadi jangan tidak perlu ditampilkan saja, jadi ketahuan pada masyarakat luas, publik umum bahwa si A melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas, dan akibatnya kan orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu ke depannya kan siapapun dia akan jadi malu. Saya kira Bung Arsul nggak usah takut kalau memang harus ditampilkan wajah-wajah tersebut. Saya kira demikian. Kalau saya nggak setuju dengan pendapat Arsul Sani itu ya. Aduh, kita bingung sama penguasa-penguasa kita ini. Ya 11-12 kan mereka berbicara kayak gitu. Kalau bagi rakyat itu mau dipamerin, mau tidak, nggak ada masalah mereka. Tapi kalau mereka dipamerkan, malu muka mereka. Intinya kembali lagi kita bilang lagi, ya kita sebagai rakyat merasa bangga lah sudah menggaji mereka. Kita sudah melihat kerjanya mereka saja. Rakyat sudah menggaji mereka besar-besar. Rakyat akan melihat kinerjanya mereka juga. Itu saja, makasih. Itu kalau menurut pendapat Bobi gugat aja ke MK atau gimana supaya peraturannya diubah gitu kan. Nah itu kalau menurut saya, kalau di negara di Cina orang hukum mati aja direkam loh. Itu sadis loh itu. Tapi di sini cuma dikasih lihat gitu doang udah jadi masalah gitu loh. Kadang yang dikasih lihat juga masih ketawa-ketawa kok. Jadi nggak ada masalah juga. Beda-beda sih. Saya bilang begini, Pak Arsul Sani, kalau mereka itu sudah bersalah dan jelas bersalah, sebetulnya dipublish juga tidak masalah. Kita tidak usah menutup-nutupi kesalahan orang lah. Seringkali kita terlalu mudah memberikan excuse, nanti malah akhirnya menjaga nama tapi tidak menjaga perbuatannya, ya percuma. Menurut saya publish saja, tapi memang harus dibuktikan dulu bahwa betul-betul bersalah, bukan a priori atau bukan praduga tak bersalah ya. Terima kasih. Saya rasa mungkin kalau yang tersangka yang terkena OTT alias operasi tangkap tangan, jadi tertangkap basah dan menerima uang suap atau sedang bertransaksi uang suap, itu asas praduga tak bersalahnya bingung juga. Mungkin apakah dia sedang menukarkan uang atau mungkin dia sedang menerima titipan saudaranya atau apa gitu. Jadi bingung juga nih konsep asas praduga tak bersalahnya seperti apa. Cuma kalau memang dalam kasus korupsi kita, mohon maaf deh kalau pejabat-pejabat kita yang terkena kasus korupsi, rasa-rasanya 1000, berapa persen pasti bersalah sih. Jadi ya mungkin gitu aja kali. Ya thank you. Aduh, miris banget ya. Saya ambil contohnya gini aja. Kalau maling ayam dulu itu, kalau kedapetan habis dia, Bang. Kalau sekarang maling HP lah, harganya 1 juta, 2 juta. Itu kalau ketangkep dikebukin lu, Bang. Nah, kalau ini aduh, duitnya beberapa gedenya duitnya yang dikorupsi. Terima kasih ya. Hukum di Indonesia itu sebetulnya keliru tuh Pak Arsul Sani menyatakan hal seperti itu. Sangat keliru. Karena apa? Karena tujuan dari dasar hukum itu untuk supaya
tidak lagi semua orang ikut serta di dalam melakukan kejahatan. Sehingga kalau ada hal-hal seperti itu menyatakan udah ada indikasi yang menyatakan bahwa dia sudah melanggar hukum. Nah, itu yang harusnya dicegah. Jadi tujuan daripada hukum itu apa nantinya ke depan? Yaitu untuk tidak lagi melakukan hal seperti itu diulang lagi. Nah, hal ini yang selalu terjadi di Indonesia. Dan demikian parahnya malah saya bilang kejadian itu berulang lagi sampai dari tingkat bawah sampai tingkat paling atas. Nah, apakah itu yang diinginkan? Semuanya terjadi terulang lagi. Nah, itu untuk dipikirkan oleh Pak Asrul Sani, ya. Oke, terima kasih. Nah, menurut saya sih kalau memang udah benar-benar terbukti jahat ya, korupsi atau apa nggak apa-apa supaya tobat gitu ya. Tapi jangan sampai salah kayak yang di Pulau Gadung, orang nggak maling sampai dipukulin sampai mati, itu kan kelewatan juga ya, kasihan gitu. Yang penting hukumnya itu mesti tegas, bukan soal dipamerin. Kalau memang salah mesti hukum mati. Kan segala kejahatan termasuk mafia tanah kalau bisa dihukum mati pasti. Kalau udah ketangkep tangan, Pak Asrul Sani jangan lihatnya dari satu aspek. Kalau udah ketangkep tangan ya udah pasti salah gitu loh. Jadi jangan dibiaskan lagi gitu loh. Kalau hukum, kalau dibiaskan pasti ada celahnya gitu loh. Terima kasih. Ya, saya sih cuma mau berkomentar kalau itu perlu ya, supaya ada efek jerah, ada efek malu, sanksi sosial, supaya untuk melakukan hal-hal yang begitu, yang korupsi lah, yang perbuatan-perbuatan tidak baik itu, orang harus mikir dulu, oh ternyata resikonya ini, saya harus malu, keluarga saya harus malu, supaya itu akan membuat orang tidak melakukannya. Kalau tidak diperlihatkan wajahnya siapa, apa segala macam, ya mereka santai-santai aja. Paling cuman hukuman apa, penjara dan lain-lain gitu kan. Sanksi sosial itu jauh lebih ngefek harusnya. Kalau mereka masih sayang sama keluarga, masih punya malu ya. Itu aja, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih saya tidak setuju dengan pendapatnya si Pak Asrul Sani itu ya. Biarin aja kalau menurut saya dipamer-pamerin, maksudnya malah kalau perlu kan kalau dipamerin biasanya itu suruh ngadep ke belakang ya. Itu ya udah nggak apa-apa, sekarang suruh ngadep aja ke depan biar kelihatan mukanya. Walaupun memang agak praduga tak bersalah, tapi kan mereka dijadikan tersangka itu karena sudah cukup alat bukti. Jadi seharusnya ada 80 atau 90% mereka bersalah gitu loh. Ya sekalian buat efek jerah lah, walaupun banyak cara lainnya untuk efek jerah, tapi ya ini salah satunya gitu. Makasih. Memang sebaiknya diperlihatkan, dipertontonkan, dan jangan menghadap belakang, harus wajah kelihatan jelas. Kenapa? Mana ada sejauh ini hasil tangkapan KPK yang terbukti tidak bersalah. Pasti terbukti bersalah. Dan ketika mereka melakukan tindak korupsi, mereka nggak punya malu. Kenapa ketika kesalahannya terungkap, mereka harus merasa malu? Jangan, tidak boleh. Itu hukuman sosial yang memang harus kita, kalau perlu, usul saya, koruptor itu dipajang, ditaruh di akuarium di mal-mal atau di pinggir jalan raya, biar semua orang bisa melihat siapa yang mencuri uang rakyat. Nah, kalau membela koruptor itu biasanya juga bagian daripada korupsi. Terima kasih. Menurut saya kurang setuju deh dengan pendapatnya anggota DPR itu. Itu seakan-akan ada berdalih untuk menutup-nutupi tersangka korupsi. Itu tidak boleh itu. Korupsi harus dibuka seluas-luasnya supaya ada efek jerahnya. Meskipun sudah dibuka aja masih banyak yang korupsi, apalagi sudah ditutup-tutupin begitu, makin jadi. Itu tidak boleh itu. Itu salah satu faktor seakan-akan mau melindungi para korupsi. Dia kan sudah tersangka, udah pastilah, nggak usah pakai praduga tak bersalah lagi. Namanya orang tersangka udah barang bukti ada banyak kok. Mana bisa begitu caranya? Kita tidak setuju ya. Tetap terbuka seperti biasa. Bila perlu ya lebih elegan lagi, lebih vulgar lagi begitu. Asrul Sani nggak boleh tuh punya pendapat begitu, nggak apa-apa, memang mesti dipamerkan gitu loh siapa orangnya.
nggak lama lagi Edi Mulyadi yang nggak korupsi aja kena kok ditersangka. Si Edi Mulyadi itu kena dia. Makasih. Menurut saya tepatnya mungkin bukan tersangka ya, tapi terdakwa yang harus ditunjukin pelakunya. Kalau pendapat Pak Arsul Sani tidak ada dasar hukumnya, itu pun sama, gitu kan? Kita expose terdakwanya juga tidak ada dasar hukumnya. Demikian aja pendapat saya. Makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.